Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Momong Bocah. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana mengedit suatu video menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat suatu konten video. Langsung saja, jika teman-teman sudah menginstal aplikasinya di HP teman-teman, kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian ini adalah tampilan awal dari aplikasi KineMaster. Di sisi sebelah kanan ini ada beberapa project yang sudah kita buat. Kemudian untuk memulai project baru, maka kita tinggal klik icon plus di sisi sebelah kiri. Nah, setelah itu nanti kita akan disuguhkan dengan pemilihan aspek rasio dari project yang akan kita buat. Di sini ada 16:9, ada 9:16, kemudian ada 1:1. Untuk video konten di YouTube, maka kita pilih yang 16:9. Kita klik aja. Lalu kita akan masuk ke media browser. Di sini kita diminta untuk memilih satu video yang akan kita edit. Sebagai contoh, misalnya saya pilih video yang saya punya di sini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita checklist. Baik, langsung saja untuk tutorial kali ini kita nanti akan membahas beberapa tema. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang mengolah video yang akan kita edit. Yang kedua, kita akan belajar tentang efek transisi. Yang ketiga, kita akan menambahkan teks. Yang keempat, menambahkan stiker. Yang kelima, menambahkan suara. Dan yang terakhir nanti kita akan menambahkan musik. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan olah video yang akan kita edit. Caranya adalah kita klik video yang akan kita edit di bagian layar video. Kemudian di sini kita akan disuguhkan beberapa fasilitas dari KineMaster untuk edit dari video kita. Ada beberapa fasilitas yang biasa kami gunakan ketika kami akan mengedit suatu video. Ada pemotongan video, kemudian speed, kemudian voice changer. Yang pertama, kita akan mencoba belajar memotong suatu video. Untuk memotong suatu video, kita klik icon gunting. Kemudian di sini ada beberapa fasilitas pemotongan video. Untuk yang pertama, yang sering kita gunakan adalah memangkas sebelah kiri dari garis merah yang sudah kita tentukan. Contohnya, kita akan memotong menit ke-8 sampai ke sisi menit ke-8 di sebelah kiri ya yang akan kita potong. Contohnya, kita klik aja trim to left of playhead. Nah, maka video di sebelah kiri garis merah akan terhapus atau terpotong. Kemudian ketika kita klik trim to right of playhead, maka video di sebelah kanan garis merah di waktu yang sudah kita tentukan itu akan terpotong. Kita klik, maka hasilnya seperti ini. Pemotongan video ini biasanya kita gunakan ketika ada suatu video yang tidak kita gunakan, maka kita bisa buang, kita bisa potong dengan fasilitas ini. Kemudian fasilitas berikutnya yang biasa kita pakai adalah fasilitas speed. Fasilitas ini biasa kita gunakan untuk mempercepat video kita. Contohnya, kita akan mempercepat sebanyak 4 kali. Kita tinggal klik aja di sisi 4 kali. Atau kita bisa atur ketika kita mau 3 kali atau 3,5 kali atau 2,5 kali, tinggal kita atur di bagian sini ya. Contohnya, kita akan percepat sebanyak 4 kali. Nah, kita checklist, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita percepat, hasil suaranya akan menjadi tidak jelas atau tidak terdengar apa yang dijelaskan dalam video ini. Biasanya ketika saya percepat, video akan saya nolkan. Nah, di sini juga fasilitas yang sering kita gunakan juga, yaitu menaikkan volume atau menurunkan volume. Untuk menaikkan dan menurunkan volume, kita bisa klik di bagian
icon sound ini ya. Kemudian tinggal kita atur mau kita naikkan sebesar 200% atau mau kita nolkan 0%. Maka video yang ada di sini akan hilang suaranya. Nah, seperti ini. Dia akan mempercepat videonya, suaranya kita hilangkan. Oke, kita kembalikan ke posisi normal. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memutar video kita atau merotate atau mirroring ya. Contohnya misalnya ini landscape, akan kita buat portrait. Maka seperti ini. Biasanya kalau kita punya video yang portrait, kemudian kita pengen buat landscape, maka kita gunakan fasilitas ini. Nah, seperti ini contohnya. Oke, checklist. Kemudian selanjutnya ada voice changer. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk memberikan efek suara dari video kita. Misalnya ini video anak saya akan tambahkan efek man, laki-laki. Kita checklist, maka hasilnya akan seperti ini. Oh, kita naikkan dulu videonya, suaranya. Tadi kita sudah nolkan. Misalnya seperti ini. Lagi dengan aku, Fatan, di rumah ngomong bocah. Hasilnya nanti akan seperti itu. Ada banyak sekali ya di sini ya efek-efek untuk suara kita. Tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Hai teman-teman, kita kembalikan lagi ke normal. Oke, itu untuk tema yang pertama, yaitu mengolah video kita. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat efek transisi. Nah, efek transisi ini biasanya digunakan ketika kita akan berpindah dari satu video ke video yang lain. Jadi kita tambahkan dulu videonya. Ini ada ini baru satu video. Kita tambahkan dulu videonya. Kita klik bagian media, kemudian kita tambahkan video lagi. Satu video lagi, misalnya yang ini. Nah, oke. Nah, di bagian perpindahan antara satu video dengan video yang lain akan muncul icon plus di sini yang berwarna hitam ini. Nah, untuk memberikan efek transisi, kita klik tepat di bagian hitam. Icon plus hitam ini kita klik, nanti akan berubah menjadi warna merah. Nah, di sini akan muncul efek transisi ya. Tinggal kita pilih mau efek yang seperti apa. Misalnya kita akan tambahkan efek presentation. Nah, misalnya kita klik yang ini, clock wipe. Nah, kita checklist. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Antara video satu dengan video yang lain ketika berpindah, dia akan memiliki efek. Tidak kemana-mana dengan cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, lanjut tema yang ketiga, yaitu menambahkan teks. Nah, misalnya, teman-teman pengen menambahkan teks di video kita. Kita buat contohnya di video yang berwarna biru ini. Nah, misalnya di sini saya pengen menambahkan judul ya, judul dari video kita. Maka ketika kita akan menambahkan teks, kita klik di bagian layer. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa kita tambahkan di dalam layer. Di sini ada media, kemudian ada efek, ada stiker, ada teks, ada handwriting. Oke, kembali ke tema, kita akan menambahkan teks di dalam video kita. Misalnya di sini kita akan membuat judul tutorial membuat game dengan Scratch misalnya. Nah, maka akan seperti ini. Ketika kita checklist, maka hasilnya ini. Hasilnya akan di sini. Kita mau menambahkan teksnya di menit keberapa, tinggal kita sesuaikan ya. Nah, di sini ketika kita menambahkan teks, kita bisa atur teks kita. Misalnya mengatur font, maka kita klik bagian ini ya, bagian font AA ini. Kemudian kita pilih fontnya mau yang mana. Misalnya saya mau font yang ini, Dancing Script Bold.
Maka ketika kita checklist, hasilnya akan seperti ini. Misalnya warnanya pengen kita ganti menjadi warna merah. Kita checklist, ini ya, kita klik yang ikon gambar warna, kemudian tadi kita checklist, maka hasilnya akan berubah warnanya seperti ini. Kemudian ketika kita akan menambahkan animasi masuknya, maka kita klik bagian in animation, kemudian di sini kita pilih. Ini ada beberapa fasilitas bisa dicoba-coba ya. Misalnya kita contoh pakai animasi letter by letter. Nah, ini. Nah, jadi nanti efeknya adalah seperti ini. Kita checklist, maka ketika kita play, animasi masuknya akan seperti ini. Di rumah Momong Bocah. Kemudian kita klik lagi di bagian tulisan ini, kemudian kita masuk ke overall animation. Overall animation ini gunanya adalah efek yang akan kita berikan ketika tulisan ini masih keluar atau masih muncul di dalam video kita. Misalnya contoh kita akan tambahkan floating nih ya. Nah, dia tulisannya akan bergerak seperti ini. Kita checklist, lalu kita coba. Fatan di rumah Momong Bocah. Kali ini Kemudian yang terakhir kita tambahkan efek out animation atau efek dari atau animasi dari tulisan ini ketika dia keluar atau mau menghilang. Misalnya kita tambahkan exit slide down ini ya, maka dia akan seperti ini. Di rumah Momong Bocah. Kali ini aku akan membuat. Hasilnya akan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan efek outline kepada tulisan kita. Kita klik aja bagian outline, kemudian kita klik enable. Nah, di sini kita akan menambahkan garis luar outline kepada tulisan kita. Nah, misalnya kita mau ganti warnanya, outline-nya. Kita klik aja kotak bagian warna ini, kemudian kita pilih warna mana yang akan kita jadikan outline-nya. Misalnya putih. Nah, kita checklist. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah oke, ini untuk mengatur ketebalannya ya, weight-nya ya. Misalnya semakin tebal, semakin besar dia akan semakin tebal. Ketika semakin kecil angkanya, maka outline-nya juga akan semakin kecil. Oke, kita checklist. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan efek shadow pada tulisan kita atau menambahkan efek bayangan. Kita klik aja shadow, kemudian kita klik enable. Nah, di sini akan muncul bayangan dari tulisan kita. Nah, warnanya bisa kita ganti juga. Misalnya kita mau ganti warna hijau. Nah, kita checklist. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, bayangannya berwarna hijau. Atau misalnya kita kasih warna hitam, maka bayangannya juga akan menjadi warna hitam. Kita tinggal atur aja ya jaraknya. Misalnya semakin jauh jaraknya, nanti bayangannya juga akan semakin jauh dari tulisannya. Oke, checklist. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan efek glow. Nah, efek glow ini biasanya kita gunakan ketika kita akan menambahkan efek seperti ada cahayanya di tulisan kita. Ini contohnya, misalnya saya mau kasih warna kuning atau warna merah, checklist. Nah, nanti dia akan kalau merah nggak terlihat ya, coba kita kasih warna kuning. Oke, checklist. Nah, seperti ada cahaya yang menyinari di tulisan kita. Oke, yang terakhir di bagian menambahkan teks, ini kita juga bisa tambahkan background color untuk teks kita. Kita klik enable dulu. Nah, nanti tulisan kita akan memiliki background ya, ada background colornya, ada background warnanya. Kita juga bisa atur warnanya, pengen warna apa. Kita klik bagian di sini ya, kemudian kita pilih warna dari si background colornya. Misalnya kita akan tambahkan warna putih. Kita ganti warna putih. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tema selanjutnya yaitu menambahkan stiker. Pada dasarnya menambahkan stiker dengan menambahkan teks itu sama. Tinggal kita
atur saja mau kita tambahkan di menit keberapa. Sama teks juga sama, kita mau atur mau menambahkan teks di menit keberapa. Oke, saya contohkan satu, menambahkan stiker di menit ke sini ya. Setelah tulisan kita akan munculkan gambar di sini, misalnya munculkan stiker di sini di menit ke 10. Maka kita atur dulu garis merahnya ini di menit ke 10 atau tepat setelah tulisan itu hilang. Nah, kita klik bagian layer untuk menambahkan stiker, lalu klik stiker di sini. Lah, misalkan kita mau menambahkan stiker ini ya, misalnya stiker Children Days misalnya. Kita pengen menambahkan gambar roket misalnya. Nah, maka di sini kita klik aja roketnya, kemudian kita checklist. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Misalnya kita mau kecilkan atau kita putar juga bisa. Nah, seperti ini kita atur. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Aku akan membuat game Hasilnya akan seperti ini. angkok menangkap. Nah, kemudian untuk pengaturan dari stiker ini hampir mirip dengan teks tadi ya. Jadi kita bisa tambahkan animasi masuknya. Kalau yang di bagian stiker tuh animasi masuk itu bagian sini. Nah, animasi masuknya mau yang seperti apa? Mau slide down misalnya, atau mau slide up misalnya. Nah, seperti ini. Kita checklist. Kita juga bisa menambahkan overall animation di sini. Terserah ya, misalnya mau seperti apa. Kemudian checklist nanti. Kemudian out animation-nya juga bisa kita tambahkan di bagian sini tadi. Bagian ini ya. Kemudian kita pilih keluarnya nanti animasinya seperti apa. Kemudian nanti checklist. Oke. Selanjutnya, stiker-stiker ini pada dasarnya sudah ada bawaan dari yang free ya. Jadi misalnya kita pengen mencari di database-nya si KineMaster ini, kita klik layer tadi, kemudian kita klik stiker, kemudian kita bisa cari di Get More di sini untuk menambahkan stiker misalnya. Nah, di sini ada beberapa, ada banyak sekali untuk yang premium. Ini yang abstrak. Kemudian kita ganti yang celebration misalnya. Nah, nanti ada banyak sekali ya. Untuk yang ada tulisan premium ini bisa kita download ketika kita memiliki KineMaster yang premium. Tapi teman-teman, bagi yang misalnya baru mencoba-coba, misalnya masih yang free, lumayan banyak juga. Kayak Children Days ini juga free ya. Jadi bisa dipilih-pilih aja, dicari-cari aja mana yang premium, mana yang free. Oke, checklist selesai ya. Kemudian kita lanjut ke yang tema selanjutnya, menambahkan suara. Nah, jadi misalnya di video kita, misalnya kita bikin video tutorial, kemudian di situ nggak ada suaranya. Misalnya ini saya nolkan dulu suaranya. Kemudian kita pengen menambahkan suara kita di dalam video yang tidak bersuara, maka kita bisa gunakan fasilitas rec ini. Kemudian di sini adalah kita bisa merekod suara kita langsung dari KineMaster. Jadi tinggal kita klik start aja, white, lalu kita ngomong aja di sini, hai, misalnya kali ini kita lagi belajar editing video menggunakan KineMaster. Silahkan ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat mencoba, misalnya kita stop. Nah, ini the voice recording was too short. Jadi ini terlalu terlalu sedikit ya. Waktunya, time-nya itu terlalu kecil, terlalu sedikit, maka dia tidak bisa merekod. Silakan nanti bisa diperpanjang aja waktunya untuk recordingnya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar menambahkan audio atau musik. Biasanya ini digunakan untuk menambahkan back song dari video kita. Ini saya kembalikan dulu ke 100. Kemudian kita tambahkan audio. Caranya klik yang sini ya, klik icon audio. Kemudian kita tambahkan audio yang
ada di dalam HP kita, atau bisa juga kita download dari KineMaster. Jadi KineMaster juga punya ini ya, punya kayak database audio-audionya, dan dia juga bebas copyright ketika kita akan upload ke media sosial. Ini misalnya saya sudah download beberapa, nanti teman-teman bisa download juga. Caranya kayak tadi ya, kayak ini, klik bagian sini, ada gambar kayak rumah. Nah, di sini ada beberapa audio. Ini ada, ini contohnya di sini ya. Audio, kemudian elektronik, ada pop, ada Airvisual. Nah, kemudian di bagian elektronik ini ada beberapa yang premium, ada juga yang free. Jadi nanti teman-teman kalau yang memiliki KineMaster masih free bisa cari-cari yang free aja, nanti habis itu tinggal download. Nah, nanti ketika sudah download nanti dia installing, otomatis dia akan masuk ke bagian sini tadi. Nah, oke, misalnya kita contoh, kita tambahkan ini ya, Moonflower. Saja. Kemudian checklist. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kucingnya, lalu kalian klik bagian yang sini. Jika background kita volumenya terlalu tinggi, kita bisa atur volumenya, kita bisa kecilkan juga. Caranya klik layer musiknya, kemudian kita klik icon suara ini, kemudian kita bisa atur, kita kecilkan bisa atau besarkan juga bisa. Karena ini kita pengen kecilkan, maka kita kecilkan aja, misalnya jadi 30 atau kurang lebih 30 ya. Kemudian kita checklist. Kemudian kita coba lihat hasilnya seperti ini. Hapus kucingnya, lalu kalian klik bagian yang sini, lalu kalian pilih jalannya sih. Nah, seperti itu hasilnya. Tinggal kita atur aja volumenya. Itu saja yang bisa kita bagi tentang editing video menggunakan KineMaster untuk membuat suatu konten video. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya, tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.